Sebagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom Molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian, yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para masa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan dua barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut.
Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi rasa kan bikin macet jalan, nutup jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak lepas sudah terjadi kemarahan secara timur sudah kita sampai kepada masyarakat bisa Berapa yang diamankan, Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan, Bang. Jumlah yang diamankan, Komandan? Berapa? Orang tadi sudah kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Belum. Ya, pemolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Iya, lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk musuh. Masyarakat juga udah kembali ke jalan. Koordinasi. Ada tadi pagar aja, sudah kembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara saja, Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan, Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai
ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara Aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Dipanggara Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari
Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNN di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol Arya yang hadir. Unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat sekitar yang tidak lolos sudah terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan. Berapa? Orang tadi kurang kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, pemolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang macam musuh. Masyarakat juga udah kembali ke posko masing-masing. Jalan Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah kita dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RT sampaikan berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak? Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025.
Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Dipagara Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area yang hadir unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat sekitar tidak lolos juga terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat bisa ditangkap berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? jumlah yang diamankan komandan
Ya, tidak berat. Orang tadi sudah kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Belum. Ya, pemolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Iya, diamankan. Lapangan belakang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk musuh. Masyarakat juga udah kembali ke posko masing-masing. Jalan Koordinasi. ada tadi pacar-pacar sudah kita dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama Pak Rektor, berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak? Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa.
Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol masyarakat Arya ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak sudah terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat bisa ditangkap Mas. berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan. Dari berapa? Orang tadi sudah kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, pemolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang? Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RCD berusaha untuk Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? antisipasinya kan? 25. Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov.
Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian, yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Anti Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNEN, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNN di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak ada sudah terjadi kemarahan sudah kita sampai kepada masyarakat bisa berapa yang diamankan, Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan, Bang? Jumlah yang diamankan, Komandan. kita periksa Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. lapang datang Biasa, pemain belakang. sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk musuh. Masyarakat juga udah kembali ke posko masing-masing jalan Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor sampaikan juga berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara sini, Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian, Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan, Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya, Kak. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan
tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, ada saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Antipagara Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, nutup jalan, bakar-bakar, kemudian ada masyarakat di sekitar juga terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat
Berapa yang diamankan, Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan, Bang. Jumlah yang diamankan, Komandan. Berapa? Orang tadi sudah kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov petasan Ada kepada bom molotov masyarakat dan petasan. aparat. Iya, diamankan tadi. Lapangan datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk musuh. Masyarakat juga udah kembali ke poskonya masing-masing di jalan. Koordinasi. Ada tadi pacar aja, sudah diberi lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama Pak Rektor, sudah berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara sini, Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian, Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan, Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya, Kang? Iya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Sebagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos.
Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Antipagar Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area yang hadir unjuk rasa kan bikin macet jalan, nutup jalan, bakar-bakar. Jadi ada masyarakat di sekitar tidak enak sudah terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Bisa. Berapa yang diamankan, Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan, Bang? Jumlah yang diamankan, Komandan? Berapa? Orang tadi sudah kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Ya, pemolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat sudah kembali ke jalan. Koordinasi. Ada tadi pagar aja sudah kembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RT sampaikan Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya.
Dengan isu yang sama dan dengan isu yang sama. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam.
Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sulsel yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak lolos sudah terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampai kepada masyarakat bisa ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan. orang tadi nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, pemolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Iya, lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk musuh. Masyarakat juga udah kembali ke masing-masing. Koordinasi. Ada tadi pagar aja, sudah juga dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RCD berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya.
Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan, mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan
pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, Terima kasih. apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak sudah terjadi kemarahan saat ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat selesai. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan, Bang. Jumlah yang diamankan komandan. Tadi kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan. Tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat udah kembali ke jalan. Koordinasi. Ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampaikan juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya, Kang? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan.
Sementara itu personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar di daerah sudah terjadi kemarahan sudah kita sampai kepada masyarakat selesai dan itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan berapa? Kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke masing-masing. Koordinasi. Ada tadi pagar aja, sudah kembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak?
Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak? Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Sebagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut.
Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, ada baik, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Antipagar Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, nutup jalan, bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sudah terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, semua bisa. Itu yang ditangkap mahasiswa. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang. Jumlah yang diamankan komandan. Orang tadi sudah kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk musuh. Masyarakat juga udah kembali ke jalan Koordinasi. ada tadi pacar aja sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama Pak Rektor Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Sebagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai
ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara Aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sugatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sugatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sugatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sugatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari
Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol masyarakat Arya ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak lolos, sudah terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan. Tadi kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke jalan. Koordinasi. Ada tadi pagar aja, sudah juga dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampaikan juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025.
Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan, mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya yang tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sehingga terjadi kemarahan seperti itu. Sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa ditangkap Pak. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan sebenarnya
orang tadi berani keperiksa ya. Ada senjata tajam yang diamankan? Tajam diamankan juga? Belum. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Iya, berlapang datang. Biasa, pemain belakang. Sudah sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke koordinasi. Ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RT sampaikan juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa.
Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Anti Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitarnya tidak enak sehingga terjadi kemarahan terhadap masyarakat ini. Sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan komandan berapa? Nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke masing-masing. Koordinasi. Ada tadi pagar aja, sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor sampaikan tidak usah untuk Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov.
Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian, yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNEN, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNN di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya yang hadir unjuk rasa kan bikin macet jalan, nutup jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak netral sehingga terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan, Komandan. Berapa? Orang tadi sudah kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke jalan. Koordinasi. Ada tadi pagar aja, sudah diberi lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Besar-besar suara saja, Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan
tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Dipanggara Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sehingga terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat
Itu ditangkap mas. Berapa yang diamankan, Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan, Bang? Jumlah yang diamankan komandan. Berapa? Ada senjata tajam yang Ada senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan belakang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke jalan. Koordinasi. Ada tadi pagar-pagar sudah kita dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampaikan Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan, Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? antisipasinya kan. 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut.
Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak lolos juga terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampai ke masyarakat selesai dan ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan komandan. berapa orang tadi nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Iya, lapangan datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke proses masing-masing. Koordinasi Ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama Pak Rektor RCD berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak?
Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sugatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sugatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sugatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sugatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut.
Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sudah terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Selesai. tadi itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan. Berapa? Tadi kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampaikan juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai
ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara Aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Terus saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari
Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNN di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar tidak lolos juga terjadi kemarahan sudah kita sampai kepada masyarakat selesai. tadi itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan. Berapa? Nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Belakang datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor sampaikan juga berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025.
Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Antipagara Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya hadir. unjuk rasa kan bikin macet jalan, nutup jalan, bakar-bakar. Jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak netral sehingga terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, semua bisa. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan, Komandan.
Berat. Oh, tadi sudah kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Belum. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Iya, belakang datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke koordinasi. Ada tadi pacar aja, sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Sebagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa.
Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Antipagar Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya yang tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, nutup jalan, bakar-bakar, jadi ada masyarakat sekitar tidak lolos juga terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat bisa Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan komandan. berapa? Tadi sudah kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke masing-masing Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah kita dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampai kantor sudah berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov.
Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian, yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM.
UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ada saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak lolos, sudah terjadi kemarahan abad. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan. berapa orang tadi nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah juga dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RCD berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Sebagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan
tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak lolos juga terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat.
Itu yang ditangkap mas. Berapa yang diamankan bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan bang? Jumlah yang diamankan komandan. Berapa? Nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan belakang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah juga dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RCD Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. kita lihat. Sebagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos.
Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak lolos sehingga terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa dan itu ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan. dan berapa orang tadi sudah kita periksa ya. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke proses Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampai itu juga berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak?
Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut.
Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar yang tidak lolos sudah terjadi kemarahan abad. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan. berapa orang tadi? Nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan belakang? biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk musuh. Masyarakat juga udah kembali ke proses jalan. Koordinasi. Ada tadi pagar aja, sudah kita dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RCD juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai
ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara Aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari
Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, Terima kasih. apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol masyarakat Arya, ya tadi. unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak, sudah terjadi kemarahan yang ada. Saat ini sudah kita sampai ke masyarakat, bisa Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan komandan. tadi kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke proses Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah kita dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025.
Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sudah terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat bisa ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan komandan
Berat. Tadi berani kepisah. Ada senjata tajam yang diamankan. Tajam diamankan juga. Belum. Ya, Bomoloto petasan kepada masyarakat dan aparat. Iya, lapangan belakang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke proses masing-masing. Koordinasi. Ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RCD besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa.
Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sudah terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Bisa Berapa yang diamankan, Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan, Bang? Jumlah yang diamankan komandan. berapa? Tadi sudah kita periksa nih. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah diberi lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampaikan juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan, Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov.
Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian, yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap traffic cone hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM.
UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak, sudah terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Bisa itu yang ditangkap Pak. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan komandan? berapa? Tadi kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RT sampaikan juga berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya Kang? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan
tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan, mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sehingga terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat
Tadi itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan, Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan, Bang. Jumlah yang diamankan komandan. Berapa? Nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampaikan juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos.
Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitarnya tidak enak sehingga terjadi kemarahan sudah kita sampai kepada masyarakat selesai. Tadi itu ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan? Berapa? Tadi kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor sampaikan normal tidak berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Oh, 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari
dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam.
Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, nutup jalan, bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar tidak netral sehingga terjadi kemarahan yang ada. Saat ini sudah kita sampai kepada masyarakat, bisa Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan? berapa? Orang tadi sudah kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga? Belum. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Iya, lapangan datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat udah kembali ke masing-masing jalan Koordinasi? ada tadi pagar aja sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RCD sampaikan berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak? Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya.
Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini, diantaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, ada saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan
pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol masyarakat Arya yang hadir. unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak netral sehingga terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, semua bisa. Tadi itu ditangkap mahasiswa. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang. Jumlah yang diamankan Komandan. Berat. Oh, tadi sudah kita periksa ya. Ada senjata tajam yang diamankan. Tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk musuh. Masyarakat juga udah kembali ke posko masing-masing di dalam. Koordinasi. Ada tadi pagar aja, sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan.
Sementara itu personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Dipanggara Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area yang hadir unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sehingga terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat bisa ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan? berapa? Nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang? biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke Koordinasi? ada tadi pagar aja sudah kita dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RT sampaikan tidak berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu?
Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sugatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sugatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sugatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sugatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut.
Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak lolos, sudah terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa Tadi itu ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang. Jumlah yang diamankan Komandan? berapa orang tadi? Kurang kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk musuh. Masyarakat juga udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah kita dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Oh, 25. Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribun
Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara Aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh
pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol masyarakat Arya ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak lolos, juga terjadi kemarahan yang ada. Saat ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa Ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan? berapa? Orang tadi sudah kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga? Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke jalan. Koordinasi. Ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025.
Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan, mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak, sudah terjadi kemarahan seperti ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Bisa Tadi itu ditangkap Pak. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan komandan? berapa orang tadi? Kita periksa. Ada senjata
senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang datang. Biasa, pemain belakang. Sudah disisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampaikan juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa.
Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sudah terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Selesai. Tadi itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan komandan? Berapa? Tadi sudah kita periksa ya. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah diberi lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah tadi kita sama rektor RCD sampaikan mereka juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov.
Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian, yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap traffic cone hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan, mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM.
UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sulsel yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sehingga terjadi kemarahan seperti itu. Sudah kita sampaikan kepada masyarakat, bisa Tadi itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang. Jumlah yang diamankan Komandan. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan biasa pemain belakang. sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama para rektor RC sampaikan juga berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya Kang. Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan
tuntutan-tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan, mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak juga terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat
Tadi itu ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang. Jumlah yang diamankan komandan? Berapa? Tadi kepisah. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Belakang datang. Biasa, pemain belakang. Sudah disisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke jalan. Koordinasi. Ada tadi pengajar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RCD menyampaikan mereka juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut.
Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sudah terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Selesai. Itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan komandan? Berapa? Nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang datang? biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat juga udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampaikan juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak?
Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak? Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya ke? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut.
Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sehingga terjadi kemarahan sudah kita sampai kepada masyarakat, bisa Tadi itu ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang. Jumlah yang diamankan Komandan. nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Belakang datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai
ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara Aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, ada saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari
Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Kombes Pol masyarakat Arya, ya itu tadi. unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar tidak lolos juga terjadi kemarahan terhadap saat ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat bisa Tadi itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang. Jumlah yang diamankan Komandan. sudah kita periksa nih. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Belakang datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke posisi masing-masing. Koordinasi. Ada tadi pagar aja, sudah kembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor sampaikan juga berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025.
Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar tidak lolos juga terjadi kemarahan sudah kita sampai kepada masyarakat bisa Tadi itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang. Jumlah yang diamankan Komandan. berapa orang tadi kita periksa
Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Belakang datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat udah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa.
Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, ada saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya, ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sudah terjadi kemarahan sudah kita sampai kepada masyarakat bisa Tadi itu ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang. Jumlah yang diamankan Komandan. berapa orang tadi sudah kita periksa ya. Ada senjata tajam yang diamankan. Senjata tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke posisi masing-masing. Koordinasi. Ada tadi pagar aja, sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RCD sampaikan juga berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov.
Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian, yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM.
UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Anti Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya yang hadir unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak, sudah terjadi kemarahan yang ada. Seperti itu sudah kita sampai kepada masyarakat, bisa. Itu yang ditangkap berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan? Berapa? Orang tadi sudah kita periksa. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Belum. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Iya, diamankan. Lapangan datang. biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke posko masing-masing. Jalan Koordinasi. ada tadi pagar aja, sudah juga dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor sampaikan berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? 25. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan
tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Dipakai Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat sekitar tidak lolos, juga terjadi kemarahan.
Secara timur sudah kita sampaikan kepada masyarakat bisa Tadi itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan, Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan, Bang. Jumlah yang diamankan, Komandan. berapa? Kurang kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang Ada senjata diamankan. tajam diamankan juga. Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapangan datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke jalan Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah kita dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja, Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan, Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya, Kang. Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sugatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sugatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sugatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sugatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos.
Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari Kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak lolos juga terjadi kemarahan seperti itu sudah kita sampaikan kepada masyarakat bisa ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan? berapa orang tadi kurang kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Ya, memolotov petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang belakang? Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke Koordinasi? ada tadi pagar aja sudah dari lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RCD juga berusaha untuk menghalau. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak?
Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut.
Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimob Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat Arya ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar sini tidak enak sudah terjadi kemarahan seperti ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat selesai Tadi itu yang ditangkap Pak. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan komandan? berapa orang tadi? Nanti kita periksa dulu. Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Lapang datang? biasa pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke masing-masing. Koordinasi? Ada tadi pagar aja, sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor RC sampaikan juga berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara saja Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Apa itu? Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya, tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai
ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom Molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan Anti Pangeran Petrani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari
Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Kapolrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, untuk jalan bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitar tidak netral sehingga terjadi kemarahan terhadap saat ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat bisa Tadi itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang? Jumlah yang diamankan Komandan? Ada senjata tajam yang diamankan? Senjata tajam diamankan juga? Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Belakang datang biasa pemain belakang. sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masyarakat sudah kembali ke Koordinasi. ada tadi pagar aja sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor sampaikan juga berusaha untuk mengawal. Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Kita lihat. Sebagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Jumat siang tadi. Tapi sayangnya ketika malam hari, seperti yang juga video yang disaksikan oleh Tribuners ini ya, ini mulai ricuh, kemudian ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan, termasuk yang juga cukup fatal adalah adanya pelemparan bom molotov. Juru bicara aksi Indonesia Gelap sendiri bilang aksi kali ini bercampur ya Tribuners ya, antara mahasiswa dan juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan aspirasinya. Sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi hari ini berkumpul di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Pusat, yang mana pada hari sebelumnya BMSI ini juga sudah menggelar aksi demo dengan tajuk yang sama, Indonesia Gelap. Dalam aksi ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BMSI hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Adapun demo ini juga sempat diwarnai kericuhan Tribuners dengan mahasiswa yang merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke arah polisi pada sore hari. Ada beberapa tuntutan, total 13 tuntutan yang kemudian dilakukan oleh para massa aksi ini. Di antaranya soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis, lalu efisiensi anggaran, kabinet presiden atau kabinet merah putih yang dinilai terlalu gemuk, dan beberapa tuntutan lain yang terus diserukan oleh para mahasiswa ini. Pendemo aksi Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Februari 2025.
Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu berjudul Bayar dari band Sukatani. Lagu diputar melalui mobil komando, diikuti nyanyian serentak para demonstran. Sambil tiarap, pendemo menyanyikan lagu lawan Prabowo dengan nada yang diadaptasi dari lagu Bayar milik band Sukatani. Tampak peserta aksi mayoritas mengenakan pakaian hitam dan membawa poster berisi kritikan terhadap pemerintahan. Aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Perlu diketahui, lagu tersebut sempat viral lantaran liriknya menyinggung praktik pungli oknum polisi. Seusai viral, band Sukatani menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri dan institusi Polri. Pihaknya menegaskan lagu tersebut ditujukan untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, personel band Sukatani memutuskan menarik lagu itu dari platform streaming. Mereka juga meminta warganet untuk menghapus unggahan yang menggunakan lagu tersebut. Aksi Indonesia Gelap yang sebelumnya berjalan tertib berubah keos. Suasana aksi di area Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat menjadi semakin panas Jumat 21 Februari 2025 malam. Dikutip dari kompas.com, dalam kondisi tersebut terlihat api berkobar di beberapa titik. Sementara itu, massa aksi yang sejak sore telah memenuhi area dan membakar water barrier orange serta spanduk plastik yang dibawa. Dalam aksi tersebut, di tengah kerumunan terdengar suara teriakan yang menggema, serta adanya dukungan dari peserta aksi untuk mereka di barisan depan. Suara tersebut seolah mengartikan ketidakpedulian mereka atas arahan polisi untuk tidak melakukan pengerusakan pada pembatas jalan. Meski demikian, polisi telah menghimbau massa aksi untuk tidak berperilaku anarkis, namun massa aksi tidak menghiraukan arahan tersebut. Sementara itu, suasana semakin memanas terjadi saat massa menyalakan kembang api dan melemparkan botol plastik ke arah polisi. Massa mengakhiri aksi ini setelah beberapa jam kekacauan yang terjadi di Patung Kuda. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memastikan tidak ada korban atau penangkapan peserta aksi Indonesia. Demo Indonesia Gelap di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau UNM berakhir ricuh pada Jumat 21 Februari malam. Sejumlah mahasiswa memblokade jalan sambil membakar ban bekas dan menyandra truk tronton sebagai tempat orasinya. Namun menjelang malam, mahasiswa tetap menutup jalan sehingga sejumlah pengendara sepeda motor yang terjebak macet selama 2 jam akhirnya menyerang mahasiswa dengan lemparan batu. Aksi saling lemparan batu tidak terhindarkan mahasiswa yang terdesak sehingga masuk ke dalam kampus. Namun warga yang terlanjur emosi menyerang hingga menjebol pagar kampus UNM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, suasana di Jalan di Pangeran Veterani, tepatnya di depan kampus UNM, lokasi bentrok antara pendemo dan kelompok warga terjadi malam ini dan baru saja usai oleh pengamanan atau pembubaran oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Brimopolda Sosial yang melakukan penyisiran. Kemudian saat penyisiran, beberapa pendemo atau perusuh ataupun pelaku bentrok itu berhasil diamankan. Polrestabes Makassar mengatakan total ada 6 terduga pelaku yang berhasil diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Sementara untuk korban luka ataupun kerusakan yang ditemukan ini tidak ada. Namun pantauan kami di lokasi, pagar depan UNM di sebelah kiri tepatnya ataupun di sisi pertigaan jalan pendidikan itu tampak jebol oleh sekelompok orang yang terlibat aksi saling lempar dengan pendemo. Demikian dulu live kita, terima kasih. Ini ya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pemicu Pak sampai terjadinya bentrok ini Pak? Masyarakat area ya tadi unjuk rasa kan bikin macet jalan, nutup jalan, bakar-bakar, jadi ada masyarakat di sekitarnya tidak enak, sudah terjadi kemarahan sudah kita sampai kepada masyarakat bisa Tadi itu yang ditangkap Mas. Berapa yang diamankan Bang? Bang, jumlah pelaku tawuran yang diamankan Bang. Jumlah yang diamankan Komandan. Ada
senjata tajam yang diamankan? Tajam diamankan juga. Ya, bom molotov, petasan kepada masyarakat dan aparat. Belakang datang. Biasa, pemain belakang. Sudah kita sisir, sudah tidak ada lagi yang masuk. Masyarakat juga udah kembali ke posko Koordinasi. ada tadi pagar-pagar sudah dikembali lagi. Koordinasi dengan pihak rektorat Pak, sudah bagus Pak. Sudah kita sama rektor Besar-besar suara sini Pak. Kabarnya puncak aksi tanggal 25, bagaimana persiapan pihak kepolisian Pak? Puncak aksi akan berlangsung pada tanggal 25 nanti. Persiapan Pak. Persiapan pihak kepolisian seperti apa? Antisipasinya kan? Ya tanggal 25 katanya. Dengan isu yang sama dan Dengan isu yang sama. Bagian besar demonstran Indonesia Gelap memang sudah mulai membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sementara di depan barier beton masih ada sejumlah orang yang kemudian bertahan sambil melakukan provokasi terhadap petugas kepolisian. Nggak sedikit juga dari mereka yang sayangnya melempar batu, botol, sampai dengan melempar bom molotov. Selain itu, demonstran ini juga terlihat meledakkan petasan beberapa kali Tribuners ke arah pihak kepolisian. Yang mana saat ini sebagian demonstran masih belum membubarkan diri dari lokasi dan tetap melakukan pembakaran terhadap trafikon hingga water barrier, yang mana sejumlah elemen massa ini menggelar aksi demo Indonesia